Sini sampai 3 kilo. Kami nyampe. Hancur. Di tengah pesatnya perkembangan industri terdapat kisah inspiratif dari para pelaku usaha mebel di Kota Malang. Dengan pengalaman yang diwariskan turun-temurun, tidak dipungkiri dalam menjalankan usaha ini, banyak pengrajin yang memilih untuk membeli barang dalam kondisi mentah dan menambahkan finishing saja. Ironi mereka dalam menghindari biaya produksi yang tinggi, sedangkan pemasukan mebel di masa kini tak sejaya tahun-tahun ke belakang. Perkenalkan, nama saya Jai Sunisaro, pemilik mebel Cendana Able di di Jalan Piranha Atas. Nomor berapa? 117 kayaknya. 117 Malang. Bahannya itu kalau kayu jati itu rata-rata dari Malang sini aja sih. Kan banyak Mbak. Dari Malang Selatan itu banyak sekali. Kalau selatan terus kalau untuk triplek biasanya ya di toko-toko kan banyak. Menjaga kualitas adalah prioritas utama setiap pengrajin. Tidak hanya penggunaan bahan baku kayu jati yang diproduksi, hal terpenting bagi pengrajin adalah menghindari campuran bahan yang kurang berkualitas atau kurang awet agar tidak menurunkan kualitas mebel yang dibuat. Bisa. Prosesnya ya oleh awal kayu maaf ya, saya cerita dulu. Kalau sekarang saya nggak seberapa itu Mas. Kalau dulu itu kan suami itu kayunya itu bahan bakunya kayu jati ya, kayu Jawa itu bisa kayu mahoni, kayu mindi, kayak apapun kayu Jawa itu, selain jati maksudnya kayu Jawa itu biasanya suami saya itu belinya bukan pengrajin kayu, kayak yang punya kayu sendiri gitu loh biasanya. Tadi nebang sendiri, ya masih nyuruh tukang lah nebang, nanti diangkut ke pengrajian, diproses digeraji, habis itu dari pengrajian dibawa ke workshop, ya, dibawa ke workshop, dijemur dulu biar agak kering. Kalau basah nanti kan kayunya susut. Kalau sudah langsung kalau basah langsung dibikin bahan kayak lemari apa, nanti katanya susut. Tadi harus dijemur dulu. Makanya stoknya banyak kayaknya itu. Jadi nggak langsung basah langsung dibikin itu, enggak. Jadi dikering dulu, jemur dulu, pengeringan jemur. Habis itu baru kalau ada pesanan kayak almari, meja gitu ya, baru diukur, ya kan, diukur berapa kan, ukurannya berapa kan bisa. Kalau diukur terus prosesnya digeraji lagi, habis itu digeraji lagi, dipasrah, disambung, ya kan, sambung itu terus ya dibikin lemari, dibikin sesuai permintaan konsumen. Ya kadang sampai seminggu 2 minggu. Kalau sudah jadi almari, ya kan, ada almari, misalnya almari ya, kalau sudah jadi almari itu prosesnya juga lama lagi juga, kan harus didempuli, digosok, kayunya digosok, baru diproses finishing, sanding, pelitur, apa gitu. Kalau sudah selesai finishing, baru dipasang kunci, pegangan apa gitu, baru kirim. Kalau itu pesanan, kalau bikin stok kayak gini kan stok ya, itu ya gini ini ya dipajang tuh. Proses-proses panjang tersebut menghasilkan produk yang memiliki ceritanya masing-masing. Dari almari hingga meja,
Semuanya memiliki jalan cerita dan tantangannya sendiri. Seluruh tak terkecuali. Saya Andi Suwanto. Ya. Dari Mebel Manunggal nomor 1 Malang. Kita menjual ya perabot rumah tangga, kayak lemari, buffet, dipan, kursi tamu, meja makan, ya semuanya bisa. Apa mungkin orang custom juga kita layani. Kita beli istilahnya sudah berupa barang, cuma masih kondisi mentah juga bisa kita kan. Karena kita kalau dibikin dari awal itu sekarang memang nggak nuntut dari segi finansialnya lebih tinggi. Kita kalau produksi dari awal kita beli kayu, terus pemotongan, bikin sendiri, sudah nggak nuntut dengan harga yang sekarang. Pengunjung dapat melihat langsung kualitas dan keunikan setiap produk yang dipajang di showroom. Dari bahan mentah hingga produk jadi, toko berupaya menghadirkan kualitas terbaik bagi pelanggan. Dalam pelaksanaannya, para pengrajin sentra mebel di Jalan Piranha tidak bergerak secara mandiri. Tapi sebenarnya sudah ada paguyuban yang dipakai untuk diskusi dan pengecekan pengrajin mebel secara berkala. Dalam paguyuban tersebut juga sering dilakukan pengecekan kesehatan rutin kepada para pekerja dan pengrajin dengan mendatangkan pihak puskesmas. Namun, itu dulu. Sekarang, semakin berjalannya waktu, paguyuban tidak pernah mengadakan perkumpulan. Alasannya adalah karena kurangnya pemasukan yang disebabkan oleh banyaknya pengrajin yang sudah gulung tikar. Sedangkan penjualan dari harga dulu sekarang tidak sama sudah. Tapi pemerintah sini tidak pernah menggunakan kita. Dan media kayu itu nggak pakai sama mereka, dia pabrikan. Ya, apalagi jati, jadi nggak gitu. Ya, kita nggak dibina seperti di Pasuruan. Sebelum masuk ke dalam lingkungan sentra mebel, di samping gang terlihat pelang dengan tulisan Sentra Mebel Kota Malang. Menurut salah satu masyarakat tetap di situ, yaitu Pak Agus yang merupakan mantan pengrajin kayu ukir, beliau menjelaskan bahwa pelang itu dibuat oleh pemerintah daerah dengan maksud bahwa sebenarnya pengrajin sentra mebel juga menjadi bagian yang seharusnya dijaga, diwadahi, dan difasilitasi oleh pemerintah dan dinas. Menurut data yang didapat dalam website resmi pemerintah Kota Malang, perkembangan sentra mebel dari tahun ke tahun mengalami penurunan, khususnya pada pengrajin produksi mebel kayu ukir. Alasannya adalah banyaknya tren zaman sekarang yang mengarah ke gaya minimalis. Selain itu, karena adanya peningkatan pendatang baru yang rata-rata merupakan pengrajin produk setengah jadi, membuat pengrajin kayu ukir semakin tak terlihat. Ini Pak pribadi untuk yang tapi pastinya yang baru-baru ini keluarganya itu tapi kalau nggak salah saya ingat saya loh dari Benda Benda. sampai 3 kilo lurus tapi hancur karena apa saya khususnya tukang ukir kan Iya. saya tukang ukir Oh ya. sekarang ya itu ada yang belum dan tukang ukir mampu jadi bisa memanfaatkan tukang ukir bisa akan Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan dan survei dari pemerintah dan dinas. Namun pada kenyataan lapangannya, ternyata peran pemerintah dan dinas masih terbilang kurang, bahkan tidak semua pengrajin dapat merasa diayomi. Pihak pemerintah kurang dapat mewadahi dan membantu usaha yang dilakukan oleh para pengrajin mebel. Mereka merasa harus mengusahakan mebel itu sendiri. Nggak ada apa-apanya. Tapi sering nyupai kita. Nyupai kita untuk apa? Lihat surat izinnya ini itu. Jadi apa kayak gini ya? Saya itu ya. Mindset, bahkan kayak kita ini kayak melakukan seperti Arabnya seperti apa ya? Arogan. Udah terus sabrok. Saya kayaknya mikir. Sama memperpanjang
itu spenduk bilang, bukan spenduk, katanya kantor terpadu. Saya tanya surat saya waktu saya ngisi ITN, ngisi dia, saya mau perpanjang surat saya mana itu sudah nggak ada. Saya bilang di RT saya 35 tahun itu masih ada berkas saya. Masa pemerintah gitu tampak? Saya pernah ngisi cuma 3 bulan, nggak 2 bulan, 3 bulan itu barang saya ditumpuk. Harus kerjasama dengan CV. Nanti aku kasih berapa gitu buat ngisi datanya apa itu kan. Karena aku kan nggak punya CV, kan, jadi harus ada gitu. Kerjasama dengan CV. Kecuali kalau CV ya CV sendiri pesan ke aku, itu dia kan sendiri yang proses manajemennya apa kan dia sendiri kan. Aku cuma pesan menyediakan barang kirim gitu aja. Pajak-pajaknya nggak tahu saya, karena kan memang pakai pajak semua Mbak. Ribet. Ke Brawijaya aja ribetnya minta ampun, ribetnya apa ya? Satu barang minta satu kwitansi, saya ruwet. Iya. Saya sih kalau mikirnya untuk ke tukang saya untuk makan apa nanti kalau nggak kerja di sini, soalnya nggak ada lagi kan, terus keterampilannya cuma ya itu kan, kasihan juga. Ya mungkin saya gini sampai mudah-mudahan dalam minggu ini ada laku ya, alhamdulillah. Para pengrajin sentra mebel di Jalan Piranha berharap dapat bertahan di tengah gempuran perkembangan teknologi dan zaman. Karena di balik setiap kayu yang mereka pahat dan mereka buat, ada nyawa, cerita, dan harga diri yang pantas diperjuangkan. Tidak lupa, para pengrajin berharap kepada pemerintah agar dapat menjadi jembatan dan mengayomi usaha sentra mebel yang terus berusaha bertahan sampai detik ini.